yang kami warahmatullahi hormati wabarakatuh. guru kami Al-Mukarramah Hari ini Al-Ustazah kita Ibu mengadakan Hajah Nur Samsia SAG yang nanti tasyakuran insya Allah memberikan tausiahnya untuk pada pagi pernikahan hari ini. Aranti Kita doakan beliau dan akikah. mudah-mudahan diberikan kesehatan walafiat, dilimpahkan rahmat barokah dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tersayang calon pengantin kita, mana ya calon pengantinnya? Dokter muda. Dan secara dan acara intinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil lana wa liwalidayna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Qudus ya salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya adlu ya latif ya khabir ya halim ya azim ya ghafur ya kabir ya hafiz ya muqit ya muakhir ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya Ya Muqsid ya Jami' ya Ghani ya Mu'min ya Mani ya Allah ya Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Irja'al mursalun Silakan. Jangan ya Pak. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأمرك ورسولك محمد آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nabi. Hai orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum ala salah. Bahwasannya seutama-utama orang yang terdekat dengan aku pada hari kiamat adalah mereka yang banyak bersalawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sallu ala nabi, sallu alaihi ya nabi, salam alaika ya rasul, salam alaika ya habib, salam alaika. Salam
إلى حسن ما رأينا قط يا وجه سروري Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta ighfiru wa ghali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban ya nur al-aini marhaban jana Husaini Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jada Husaini. marhaban ya nur al-aini Marhaban marhaban jada Husaini. Marhaban 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 ya nur al-aini, marhaban 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 jada Husaini. Marhaban marhaban. وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين Allah Allah حظك صفي المبارك وردنا يوم النشور sallallahu ala Muhammad. Marhaban
ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita bacakan tadi, salawat Nabi bersama-sama, mudah-mudahan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Raja Nusantara. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita semua. Yang kami hormati ibu-ibu Majelis Taklim As-Sufiyah yang ada di lingkungan itu. Yang kami hormati ibu-ibu Majelis Taklim Ayatul Islam dan Nasim Nurul Huda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada yang ini kita lalu diberikan kenikmatan amal nikmat Islam, nikmat iman, sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita semua dapat berkumpul di rumah kami. Semoga langkah ibu-ibu semua akan dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, saudaranya dan sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, maksud kami mengundang daripada ibu-ibu sekalian adalah memohon doanya untuk anak kami yang insya Allah hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 akan melaksanakan akad nikah serta resepsinya pada hari yang sama. Dengan doa ibu-ibu semua ini, mudah-mudahan Allah akan memberikan kelancaran acaranya dari awal sampai akhir. Amin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada anak kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami sekeluarga mohon maaf barangkali banyak kekurangan dari penyambutan kami, dari tempat maupun jangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak besti di sini Bu. Ada kisbay. Tentunya Bu ya. Udah lama nggak ketemu soalnya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaj. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajjah, keluarga Bapak Wadi Suhadi beserta Ibu Nur Komariah. Semoga Bapak dan Ibu sekeluarga diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita cintai calon mempelai putra, yaitu Ananda Dr. Randi Putra Permana. Semoga Mas Randi juga diberikan kesehatan, keberkahan, dan insya Allah akad nikah akan berjalan pekan depan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita cintai tim sholawat, semoga ibu-ibu tim sholawat juga diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai ibu-ibu ketua majelis ta'lim, ibu-ibu RT, ibu RW, semua di sini, para besti-bestiku. Insya Allah besti semua Bu, yang insya Allah selalu ada dalam doa. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita saling mendoakan ya Bu ya. Kalau lagi berdoa ingat sama ibu-ibu, insya Allah. Ya kata Rasulullah ya, doa di saat orangnya gaib ya. Ad-du'a'u min zahirul gaib la yuhjab. Doa yang orangnya tidak ada di hadapannya, tidak ada hijab, artinya makbul. Amin. Amin. Dan juga ibu-ibu jamaah, ibu-ibu hajjah, ibu-ibu calon hajjah. Amin. Dan insya Allah semoga kehadiran kita di kediaman keluarga Bapak Wadi mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat suci Al-Quran beserta sholawat yang sudah kita bacakan sebagai penghantar atas terkabulnya hajat dari Sahibul Bait dan hajat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita diundang oleh Bapak Wadi untuk menghadiri tasyakur, untuk mendoakan putra tercintanya, yaitu Ananda Dr. Randi Putra Permana bin Bapak Wadi Suhadi. Insya Allah beliau telah menemukan tambatan hatinya, kekasih hatinya, ya, insya Allah akan melangsungkan akad nikahnya pekan depan. Kita doakan bersama diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya yang akan dijalani menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya cintai, pernikahan adalah salah satu bagian dari fitrah yang menjadi fitrahnya para nabi dan rasul. Dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan ada sunanur rasul, min sunanir rasul, ada beberapa hal yang menjadi sunnah-sunnah para rasul. Di antaranya yaitu yang pertama an-nikah. Nikah. Jadi semua nabi, semua rasul melaksanakan pernikahan, termasuk Nabi Isa.
Ya, jadi semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu melaksanakan pernikahan. Bahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa juga dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hawa waktu dinikahkan oleh Allah, ya, akan dinikahkan dengan Nabi Adam. Ditanya ingin maharnya apa? Nah, di sini ada yang mau mahar sertifikat. Lagi siap soalnya. Saat. Sertifikat pegadaian ini kasih. Ya. Iya. Nggak butuh dia sertifikat. Apa yang diinginkan oleh Hawa? Emas, berlian, permata semuanya ada. Kenikmatan surga semuanya ada. Dia nggak ingin apa-apa. Kalau yang pengen sertifikat mungkin belum punya sertifikat, jadi mau sertifikat. Ya, kalau kita dikasih mas kawinnya emas, seneng, udah seneng, mau kena seneng, ya. Siti Hawa enggak, karena dia udah punya semua. Ya, dia sudah punya semua, emasnya, berlian. Kalau ahli surga, Bu, berlian itu kalau kita kan jangan kena asli ya, itu nggak asli semua ya, luar biasa. Wah di eman-eman kali Bu naruhnya ya Bu ya, ditaruh di lemari dikunci lagi, tambah dikunci lagi. Kalau mau pergi was-was ya. Itu berlian di dunia, berlian di rumahnya ahli surga, insya Allah ibu-ibu semua nanti, amin. Itu berliannya Bu, berlian itu untuk kerikil depan rumah kita. Mau Bu? Mau, amin. Ya, saking dimuliakannya, saking cintanya Allah kepada hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, itu benar-benar kenikmatan. Apalagi mutiara asli, nggak kawi-kawi. Mutiara asli, nggak ada kelas-kelasnya, pokoknya kelas number 1 yang asli sama mutiara. Itu untuk apa Bu? Untuk ya diinjek-injek Bu di depan rumahnya tuh. Ya, di halamannya. Buat udah nggak ada penyakit. di surga udah nggak ada penyakit Bu. Jadi makanya kalau yang sakit lagi nginjek-nginjek ya, ibu lagi nginjek-nginjek kerikil, ya Allah semoga nanti saya nginjek-nginjek terlihat di surga, amin. Begitu. Nah, jadi kalau lagi sakit, ya selain kita mengeluh sakit, kita banyakin berdoa. Berarti Allah memberikan kesempatan doa kita makbul. Ini ya. Nah, Siti Hawa, Ibu Hawa ini beliau tidak minta apa-apa. Ini berapa? Kalau kita, ya kalau di Mekah itu seh yang pakai orangnya di 10 meter, wanginya di sini kita masih nyium. Oh, kita masih makanya tuh 3 hari sekali pakai, 3 hari nggak hilang deh, pakai mani, pakai wudhu. Itu punya kasturi. Tapi nanti itu masya Allah, Akbar. Gimana Allah nggak Ar-Rahman Ar-Rahim? Gimana Allah tidak menyayangi hamba-hambanya, itu benar. Ya, dijanjikan untuk ahli surga mau Bu. Makanya minta, ya, minta nggak tiap hari? Minta apa? Aduh. Minta surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. 3 kali, ya. Dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan barang siapa yang meminta surga, ya surga langsung menjawab, ya Allah, ya hamba engkau si fulan meminta dia untuk menjadi penghuni saya, jadikan dia salah satu penghuni saya ya Allah. Minta Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa jauhkan kami dari api neraka. Neraka juga menjawab, ya Allah, dia minta dihindarkan, berlindung kepada engkau dari penghuniku, maka jauhkan dia daripada neraka. Itu jawaban neraka. Jangan jadikan dia sebagai penghuni neraka. Makanya Rasulullah mengajarkan pagi sore baca itu 3 kali. Jangan minta duit mulu, minta surga, ya semoga surganya dunia dikasih juga sama Allah, amin. Ya amin amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu Hawa ya saat akan menikah, dia minta maharnya apa Bu? Emas dia udah punya, berlian apalagi. Apa yang dia minta? Dia minta maharnya apa? Maharnya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
orangnya belum hadir, orangnya belum lahir, Nur Muhammad sudah ada. Karena di surga sudah ada namanya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nur Muhammad sudah dikatakan oleh Allah. Orang tuanya menikah dengan mahar nampak nama cucunya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, minta maharnya sholawat sebanyak 25 kali. Itu Nabi yang paling mulia. Cikal bakal kita manusia yang pertama menikah, apalagi kita yang hamba, yang umatnya, yang sangat dicintai oleh beliau. Ya alhamdulillah, semoga salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waiting for Ya connection. Rabbal. Nah, itu. Jadi para nabi dan rasul itu menikah. Dilanjutin nggak nih? Sunah-sunah Rasul kebanyakan ntar ya. Buat pengantin mana? Ya pengantin saat ini menikah karena mengikuti sunnah Rasul. Ibu-ibu insya Allah menikah mengikuti sunnah Rasul. Yang pernah nikah alhamdulillah mengikuti sunnah Rasul. Yang mau nikah lagi juga nggak apa-apa, ikut sunnah Rasul. Ya. Jadi sunnah Rasul itu bukan malam Jumat, Bu. Sunnah Rasul itu menikah. Yang kedua menikah, sunnah Rasul yang lain apa? Gunting kuku. Jadi kita kalau gunting kuku niatnya ya sunnah Rasul, ya kita dapat pahala. Innamal a'malu bin niat. Segala perbuatan diawali dengan niat. Kalau niatnya ibadah, insya Allah ibu dapat pahala, Bu. Ya semuanya. Terus apalagi ini di videoin sini. Nyukur ya. Saya nggak porno, menyampaikan sunnah ya Bu ya. Cukur ini cukur kumis buat laki-laki. Ya jadi Ibu kalau suaminya kumisnya panjang sampai melewati bibir, cukurin. Kan ada tuh yang sampai ke sini-sini nih. Nutupin bibirnya. Ya, itu suruh cukur Bu sampai ke atas. Dirapihin maksudnya, mencukur gitu ya. Itu nyukur. Terus kemudian yang jadi sunnah lagi cukur. Nah ya tuh, itu sunnah. Si bapak ketawa. Ada bapak-bapak, ada kameramen di depan. Ya Bu ya, jadi itu sunnah Bu. Ya. Rasul dan menjadi fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan. Ya, kebutuhan dan juga khitan termasuk fitrah juga ya, sunnah juga ya. Fitrah itu kebutuhan, jadi semua orang melaksanakan ya Bu ya. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum, diciptakan dari dirimu sendiri, azwaja, pasangan hidup. Jadi Allah menciptakan dari dirinya Nabi Adam itu untuk apa? Seorang pasangan hidup. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar ya kalian merasa tenang hidup bersamanya. Jadi tujuan diciptakan pasangan hidup itu adalah agar merasa tenang. Wajah pertama tenang dulu ya. Dengan menikah maka menjadi tenang. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Setelah tenang maka dijadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Semakin kita melihat bersama ya kebersamaannya,
ya, semakin tahu kebaikan suami, jadi tambah cinta nggak Bu sama suami? Cinta lah. Masa udah puluhan tahun gak cinta, ya. Dan warahmah, katanya rahmah itu kasih sayang itu di atas cinta, ya. Kalau udah kita sekarang ini udah tambah cinta, udah rahmah semua ya Bu ya, udah sayang semua sama suami. Amin. Kalau bapaknya telat aja pulang, si bapak telat, udah makan belum ya, di sana dia gimana makannya gitu ya Bu ya. Dia makan apa di sana? Kasihan kalau dia lapar, kasihan kalau salah makan, dan gitu. Itu namanya rahmah, kasih sayang. Siapa yang menjadikan? Siapa yang menumbuhkan kasih sayang itu? Yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta dan kasih sayang itu tumbuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena niat pernikahannya adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Niat pernikahannya adalah untuk menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pernikahan, maka kehidupan kemasyarakatan menjadi tenang. Tenang nggak kalau ada orang yang nikah? Tenang. Terus kalau ada orang yang nggak menikah sama-sama bareng, tenang nggak masyarakat? Nggak tenang. Punya keturunan juga tenang. Nah ini ya tujuan dari pernikahan. Ya Allah menciptakan Siti Hawa, ya karena Allah memang sudah merencanakan. Dan juga Allah melihat Nabi Allah Adam di dalam surga, tadinya kan hidupnya sendiri. Ya, sebelum diciptakannya Hawa, Nabi Adam sendiri cuma sama malaikat. Ada iblis juga, ya saat itu iblis masih ada di surga. Suatu hari Nabi Adam nggak bisa tidur, padahal tempat tidurnya aja dari emas. Hiasannya itu batu permata merah, Bu. Nggak tahu deh tuh namanya dah, pokoknya dah. Ya, nggak tahu dah pokoknya dah. Pokoknya indah semua dah. Pakaiannya dari surga luar biasa. Ya. Tapi suatu hari Nabi Adam tidak tenang, nggak bisa tidur. Pinggan minggir ke kanan, minggir ke kiri, nggak bisa tidur. Tapi dia bingung apa yang membuatnya gelisah. Padahal Allah sudah memberikan segalanya. Pengen makan apa aja tinggal ada. Ya, nggak kayak kita harus ke pasar dulu. Jadi di pasar milih dulu mana yang bagus, mana yang busuk. Nggak ada kalau di surga mau bagus semua. Ya, nggak harus beli lagi, Bu. Enak. Kenapa? Nabi Adam nggak ngerti Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, dan Allah juga yang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Maka pada saat Nabi Adam terlelap tidur, diambillah, ya Allah, min anfusikum, dari dirinya tulang rusuk, dari tulang rusuknya yang bengkok diciptakannya Siti Hawa. Gitu. Pas bangun, man anti, kamu ini siapa? Nabi Allah Adam bingung. Ini seperti makhluk, kan dulu dia taunya makhluk ada malaikat, manusia, dan iblis. Ya. Nah, ini dia melihat tapi kok seperti saya. Ya, dalam ayat yang lain Allah menjelaskan dari jenismu sendiri, yaitu manusia. Makanya kalau manusia itu dipasangkan oleh Allah, dinikahkan oleh Allah dengan sesama manusia. Kalau ada yang bilang manusia menikah dengan selain manusia, itu menyalahi fitrah. Karena fitrahnya manusia menikah dengan manusia. Ada lagi yang dengar, Bu? Nikah sama? Itu jangan, ya. Nauzubillah min. Dari karena bukan fitrahnya manusia dengan manusia, gitu, ya. Kamu siapa? Saya Hawa. Nah, kamu siapa? Ya.
ya diciptakan, kemudian dinikahkan oleh Allah yang menjadi pasangan. Sejak itu Nabi Adam hidupnya tenang. Nah, insya Allah nanti Mas Randi setelah menikah diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arba'un min sunnani, arba'un min sa'adatir rajul. Ada 4 hal yang menjadi, yang bisa membawa kebahagiaan bagi seorang laki-laki. Ya, yang menjadi kebahagiaan seorang laki-laki ini ada 4. Yang pertama, azwajuhu birrahu, azwajuhu salihah. Dia mempunyai istri yang solehah. Jadi para suami itu dia akan merasa bahagia kalau punya istri yang solehah. Amin. Insya Allah ibu-ibu suaminya bahagia semua. Amin. Karena istrinya solehah semua. Amin amin ya rabbal alamin. Istri yang solehah itu yang gimana, Bu? Istri yang solehah itu yang gimana? Kata Rasulullah, istri yang solehah itu, ya ditanya, ya Rasulullah, istri yang solehah itu bagaimana? Istri yang solehah itu kalau dipandang enak dipandang, Bu. Kita enak dipandang nggak, Bu? Insya Allah enak dipandang, Bu. Ya, di rumah ya enak dipandang, di dapur ya enak. Mau kondangan apalagi? Enak banget, ya. Kepengen surga, jadilah istri yang enak dipandang. Jadi suaminya senangnya apa? Ya, oh suami saya senangnya kalau saya bersolek, Bu. Makanya tuh bapaknya tuh yang beliin make up, pakai di rumah. Ya, pakai di depan suami, pakai. Ya. Pengennya dibeliin baju bagus mulu, baju baru mulu, tapi di depan suami pakainya jadi Bu, itu bapak-bapak kalau lagi jalan-jalan beli oleh-olehnya daster. Soalnya seringnya ngeliat istrinya di rumah pakainya daster. Coba ibu di rumah pakai kaftan, pasti bapaknya masuknya bukan ke pasar, ke mall, ke butik nyarinya kaftan. Oh, istri saya kalau rumah pakainya kaftan, jadi nyarinya ke butik. Nah ini pakainya di rumah daster, jadi bapaknya ya ke pasar, dia daster. Ya di rumah pakainya daster. Nah nggak apa-apa, dia daster juga ya, Bu, adem. Nah, aduh, ada ventilasinya, ya. Nah gini, Bu, kita kan pengen dapat pahala ya, Bu, ya. Pengen dapat pahala. Jadi itu baju kalau baru dibeli dipakai ibadah dulu, kita pakai sholat. Alasannya gerah katanya, baju buat kondangan dipakai sholat gerah. Pakainya sholat subuh. Kan subuh kan masih adem. Terus cuma 2 rakaat, apalagi kalau dipakai tahajud. Ya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, sebagai rasa terima kasih nih suami yang beliin, semoga suami saya dapat pahala. Ya, dia yang kasih rezekinya bisa beliin baju. Gitu. Ya dipakai tahajud, dipakai sholat subuh. Ya, habis itu ganti lagi, daster lagi. Ya, kalau suami belum berangkat ya pakai baju yang rapihan. Ya, biar enak dilihat. Kan pengen menjalankan sunnah Rasul, istri yang enak dilihat, istri yang indah dipandang mata. Ya sekali-kali lah gitu, walaupun gak kuat tiap hari. Nah nanti suami kita berangkat kerja, ganti lagi dah daster. kan mau nyuci, mau apa gerah. Ya, kita keringetan. Ya udah gak apa-apa, ganti lagi. Yang penting suami kita melihat kita enak dipandang mata adem demen ya. Niatnya apa? Menjalankan sunnah Rasulullah. Enggak jadi kerja, ya enggak kan buat nemenin doang.
Ya Bu, ya kata Rasulullah Bu, barang siapa nih nanti nih 1 minggu lagi Mas Randi, kalau ibu-ibu mah udah nih ya. Ya, maksudnya gini kata Rasulullah, ya. Suami istri apabila saling pandang memandang dengan pandangan yang penuh kasih sayang, maka pada saat itu Allah turunkan malaikat rahmatnya. Syuy. Ibu-ibu tuh keren-keren tuh. Ya nggak Bu? Nah, namanya suami istri itu waktu pengantin baru doang apa sampai akhir hayat? Sampai akhir hayat, walaupun cucu udah 5, namanya masih suami istri. Berarti ibu-ibu ya yang merasa udah aki-aki ini masih pandangan itu dapat paham. Malaikat rahmat tuh turun. Rahmat itu artinya kasih sayang. Pengen nggak disayang sama Allah? Pengen. Enak banget kan tuh yang masih ada pasangannya. Ayo doain biar panjang umur. Ya gampang mau ngundang malaikat, mau ngundang rahmat Allah. Ya, ibu tinggal senyum doang sama suami, duduk pakai baju yang rapi, sediain kopi. Ya, nggak sempat bikin donat, beli banyak. Ya, beli donat lama bikinnya ya. Ya pisang goreng. Ya, apalagi ya suaminya senangnya apa? Ketan ya, beliin sepiring. Ya, duduk deh enak senyumin. Malaikat rahmat turun. Ya, ini Mama kok sekarang jadi beda, ada apa nih Mas? Tekan suaminya. Jangan-jangan ngebekasin nih si Mama. Suka ada yang begitu. Enggak Pak, ini kan oleh-oleh ngaji gitu. Ya biar malaikat rahmat turun. Katanya kan kalau Papa seneng, kita seneng ngobrol, malaikat tuh turun. Paling kan suami mau berangkat kerja duduk dari 15 menit. Kasih teh hangat. Ya Bu. Nah kita pakai baju yang rapi. Ya, nanti suami berangkat ya udah kita benahin lagi, ya. Kalau nggak habis ya kita makan. Ganti ibu mau pakai baju daster lagi silakan, ya Bu. Jangan alasan biar kelihatan sama suami istrinya capek. Suami mau berangkat kerja, istri sibuk di dapur belakang, ya. Biar nanti duit gajinya ditambahin. Ya saya ini capek Pak, Bapak juga kerja, saya juga kerja di rumah, ya sama. Ya, tapi kan kita pengen pahala. Nanti kita kalau namanya capek kerja di rumah udah selesai, kita bisa tiduran sendiri, nonton TV, main HP, ya, sambil selonjoran, tiktokan. Sekarang suaminya masih di rumah yang rajin, yang rapi. Malaikat rahmat tuh turun Bu. Tapi kalau lagi berantem, hati-hati nih kalau lagi berantem. Ya, setiap pernikahan aku terima nikahnya, ya. Mas Randi, Mbak Atika nanti udah menikah, ya. Fulanah bin Fulan dengan mas kawin sekian tunai. Saat itu aras bergoyang dengan kata lain. Suami berkata, saya terima surga dan nerakanya putri Bapak. Yang sebelumnya ada di pundak Bapak, sekarang berpindah ke pundak saya. Artinya seorang gadis, anak, selagi dia belum menikah, surga dan nerakanya adalah tanggung jawab orang tuanya. Ya, ini kita yang punya anak gadis nih Bu, perhatiin Bu. Perhatiin. Ya, ajarin. Jangan anak menganggap anak kita udah disekolahin, udah di ngajiin. Tugas kita orang tua ngedidik, ya, pergaulannya, sholatnya, ya. Jangan sampai orang tuanya mau masuk neraka, mau masuk surga nggak jadi, ketarik sama anaknya. Kenapa? Saya masuk neraka karena papa nggak pernah ngajarin, mama nggak pernah ngajarin. Papa sibuk kerja, sibuk ibadah. Saya nggak pernah diajarin itu. Saya nggak mau ke neraka sendiri. Saya pengen papa sama mama nemenin. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita didik anak-anak. Ya Bu ya. Nah kemudian kita ini setelah menikah menjadi tanggung jawab
suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima anfaqu min amwalihim, al-ayah. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan sebagaimana mereka telah menginfakkan sebagian dari harta mereka. Suami itu adalah pemimpin. Nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami kita pemimpin, Mas Randi sebentar lagi akan menjadi pemimpin. Nanti akan dimintakan, Bu, seorang suami itu bertanggung jawab dan bagaimana beliau memimpin istrinya, ya, dididik enggak istrinya. Tuh, pertama dididik ngajinya, sholatnya, nafkahnya dikasih, ya, juga diperlakukan dengan baik. Rasulullah berpesan kepada para sahabat laki-laki, ya ayuhan nas, wahai para manusia, ya ayuhan rajul, wahai para lelaki, berpesan-pesanlah yang baik kepada para wanita. Karena sesungguhnya mereka di sisimu la tukmilna syai'an ala anfusihim. Mereka di sisimu tidak mempunyai sesuatu apapun atas diri mereka. Rasul berpesan, berpesanlah, berbuatlah, berkatalah yang baik wahai para lelaki. Karena apa? Sungguhnya para wanita itu, istri-istrimu itu di sisimu, mereka tidak mempunyai apapun terhadap diri mereka di samping kamu. Artinya apa? Bu, kita ikut suami kan, Bu? Ibu tinggal di Bonang ikut suami? Iya. Iya aja. Pokoknya yang jelas kita ya ada suami, oh papa maunya tinggalnya di Jakarta, mama maunya di Bonang, ya udah toleransi gitu. Tapi kita bersama suami kita kan kita ngikut, ya, kita dalam perlindungan beliau, ya nggak Bu? Iya, iya nggak? Kita ngikut aja kan sama suami, ikut. Kita nggak punya. Yang mau dibejek, dibanting ya itu karena tidak punya sesuatu apapun di sisimu. Kan ada tuh yang sampai dibanting, diinjak, diapain tuh, ya. Ya itu memang tidak mempunyai sesuatu apapun, lemah. Makanya Rasulullah berpesan, berbuatlah, berucaplah yang baik-baik kepada para istrimu, karena dia mau diapain juga, dia kekuatan laki-laki tenaganya. Ibu dibanting, oh kalau udah gede-gede gini sih nggak kuat banting. Kan? Kalau masih kecil masih bisa dibanting. Nah itu maksudnya Rasulullah, bahwa para wanita itu secara fisik, secara mental itu lemah di hadapan para suaminya. Makanya kata Rasulullah, kamu berucaplah yang lemah lembut, yang baik, bersikaplah yang baik, karena mereka di sisi engkau itu tidak punya apa-apa, nggak punya kuasa apa-apa, lemah. Makanya ibu-ibu sekarang pada makan semua biar gemuk. Dietnya gagal, ya. Nah, wa ta'khudhuhunna, ya, bi amanatillah. Dan kalian telah mengambil mereka dengan kalimat, dengan amanah Allah. Jadi Mas Randi nanti mengambil Mbak Atika dari orang tuanya dengan amanah
Allah. Kita ini amanah Allah bagi orang tua kita. Kita diambil. Nah, amanah Allah itu diambil. Ya, diambil dari orang tua kepada suami. Tuh, luar biasa kan? Amanah Allah diambil, berarti para istri ini adalah amanah Allah. Nggak boleh sembarangan. Ya, apalagi sampai di smackdown nggak boleh. Ya, tapi kalau ngelihat Mas Randi mah, masya Allah ya, insya Allah Allah jauh lah. Ya, kasih saya. Ya. Nah, ini kita jadi diambil dengan amanah Allah. Wa ahlaltum ala furujihin. Ya, bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Ya enggak, Bu? Makanya Rasulullah luar biasa mengajarkannya, ya, kepada umatnya untuk bersifat baik-baik kepada perempuan. Karena itu satu, perempuan bersama suaminya dia tidak punya daya apapun. Makanya jangan diomongin, jangan diomelin, jangan dikasarin, jangan dibentak, ya Bu. Apalagi dipukul. Kedua, mengambilnya karena amanah Allah. Ketiga, dihalalkan farjinya, ya, dengan kalimat Allah. Baca bismillah nggak, Bu? Baca bismillah ya, biar anaknya kalau jadi anak soleh. Baca doa. Mas Randi nih apalin nih dari sekarang doanya, ya. Udah di Google, apalin dulu. Kalau nggak apal ditulis di tempat tidur, tempel situ. Ya, kalau mau pulang pengantin baru wudhu dulu. Ya, kalau ibu-ibu masih pada pulang nggak? Pengantin baru aja kali. Karena apa, Bu? Benar, ini sunnah ya, Bu. Sunnah yang bukan dijorok, Bu. Maaf ya, ini buat pengantin baru. Sunnah, kalau ibu-ibu mah udah pada tahu. Karena apa? Ya, kita berharap saat kalian melakukan hubungan itu bukan cuma sekedar hubungan, itu ibadah, Mas Randi, ya, bukan cuma enak-enak itu ibadah, ya Bu, ibadah Bu, pahalanya sebesar, ya, melakukan hubungan suami istri dalam lingkup pernikahan dalam hal yang halal, itu pahalanya sama dengan, ya, orang yang melakukan di luar pernikahan. Orang yang melakukan di luar pernikahan dosanya besar nggak, Bu? Besar, luar biasa besar. Seperti itulah setiap kali orang yang melakukan dalam pernikahan yang halal. Gede kan pahalanya? Gede kan? Nggak ada yang nolak lagi ntar. Ya, mau pahala nggak pahala besar pahala. Kayaknya nggak boleh nolak lagi. Ada aja alasan, kita pada nunduk semua. Kawan yang suka pada alasan. Suka pada alasan capek lah, inilah itulah, ya Allah. Mau dikasih pahala, Bu? Berdoa, ya, semoga dikasih sehat. Makanya jangan capek-capek ya, Bu. Jangan capek-capek. Capek dikit istirahat. Jangan siang di porsi segera malamnya udah capek. Suami minta nolak sampai subuh, Bu, dilaknat oleh malaikat. Ya. Ya, jadi ini nikmatnya pernikahan semuanya pahala. Ya, kita nyediain makanan untuk suami itu pahala. Suami memberikan nafkah untuk istrinya itu terhitung sedekah yang paling besar pahalanya. Ya, pahalanya sangat besar. Tapi ingat pesan Allah itu min amwalihim, sebagian, bukan berarti semua dikuasain oleh istri. Ada yang suami itu ngasih semua diblokin, tapi istri pintar memilah-milah.
Ini buat orang tua, ini buat ini, buat ini. Ya, bukan berarti buat dimakan sama istrinya semua. Karena suami juga punya orang tua, ya, punya kebutuhan, punya teman dan sebagainya. Seperti itu. Nanti Mas Randi sebentar lagi mengunjungi mama papa, setiap langkahnya kata Rasulullah, barang siapa yang mendatangi rumah orang tuanya, setiap langkahnya adalah penghapusan dosa. Setiap langkahnya Allah angkat derajatnya. Ya, saat bertemu dengan papa mama bersalaman, ya, pahala dosanya digugurkan. Enak. Ya, udah nikah tuh enak, Mas. Ya, dan rezeki yang diberikan untuk orang tua apapun bentuknya itu akan diganti oleh Allah sampai 700 kali lipat. Alhamdulillah. Ini nikmatnya punya istri yang solehah. Yang kedua yang menjadi bahagianya seorang laki-laki, auladuhu birrohu, mempunyai anak-anak yang berbakti kepadanya. Bahagia nggak kalau punya anak yang berbakti? Bahagia. Yang pertama itu dapat istri dulu yang solehah. Berdoa semoga dapat yang punya anak laki dapat mantunya solehah. Amin. Ya, yang punya anak perempuan dapat pasangannya yang soleh, sehingga dapat melahirkan putra putri, anak-anak yang soleh dan soleh birrohu. Habis waktunya ya? Ayo. Udah curiga aja. Belum subuh, masih jauh. Kuenya masih belum dibuka, berarti saya masih lama. Ayo Bu, kalau pengen buru-buru pulang masukin ke tas. Kode nih, wah saya kalau ada yang dimakan kuenya kode nih, saya bilang nih biar cepet habis. Ya, jadi mempunyai anak yang berbakti adalah ya bisa menjadikan salah satu syarat seorang itu menjadi bahagia. Yang ketiga, wa khullatuhu sholihun, mempunyai tetangga yang soleh. Ya Allah Bu, ternyata tetangga itu merupakan salah satu bagian dari syaratnya seseorang menjadi bahagia. Semoga kita punya tetangga yang soleh-solehah, dan kita memantaskan diri kita menjadi tetangga yang soleh dan soleh. Minimal nggak ganggu tetangga, minimal tidak mengganggu, maksimal bisa seperti keluar. Minimal kita doain tetangga kita, ya, jangan disumpahin. Tetangga didoa, ya kita memantaskan diri. Semoga saya bisa jadi tetangga yang soleh dan soleh. Amin. Solehah, amin. Ya, jadi tetangga saya tenang, tetangga saya bahagia. Karena apa? Kalau tetangganya merasakan tenang, itu tangganya, ya, kita termasuk orang yang soleh. Oh, saya mau disebut orang yang soleh lah. Salah satu jadi orang yang soleh itu caranya yaitu baik sama tetangga, gitu, ya, baik sama jangan mengumbar aib tetangga, ya, jangan mengumbar aib tetangga. Jangan suka ngomongin, ya. Kalau perlu kita tutupin aibnya, ya. Karena ya itu kan kita pengen jadi tetangga yang solehah. Ya, kasihan tetangga. Karena siapa yang menutupi aib seseorang, maka aibnya akan ditutup oleh Allah. Ya, kalau Allah yang menutup pakai cara apa aja. Kalau yang suka buka, nanti Allah buka. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Nah gitu. Minimal kita sama tetangga jangan ganggu aja. Minimal. Kita kasih senyum aja orang udah seneng. Ya nggak, senyum itu pahala. Pasti gratis kan senyum. Ya, apalagi doa. Ya udah. Ya, supaya tetangga kita senang hidup berdampingan dengan kita. Yang keempat, warizquhu fi biladihi. Rezekinya ada di negaranya, ya, rezekinya ada di negaranya. Alhamdulillah, ya. Ini Mas Randi rezekinya ada di sini.
ibu-ibu juga rezekinya masih di Indonesia, ya termasuk kita berbahagia. Inilah insya Allah semoga Mas Randi ya bisa menjalankan pernikahan dengan sebaik-baiknya ya Mas ya. Ada pesan yang disampaikan yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa setelah pernikahan itu ya sunnahnya ya sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat, suaminya mimpin, istrinya di belakang. Kalau istrinya dalam keadaan suci, istrinya ikut. Ya, kalau istrinya dalam keadaan haid, istrinya duduk aja. Ya, suaminya sholat sunnah 2 rakaat, kemudian setelah selesai suami menghadap istri mencium, kan duduk ya, cium tangan suami mencium kan kening sambil mendoakan. Setelah itu terserah ada. Ya sunahnya sampai situ doang, nggak diceritain lagi. Ya setelah itu terserah. Ibunya jangan ngintip nih mertua, ngapain ngintip? Ya itu ya mudah-mudahan di awal pernikahan saja sudah diajarkan bahwa ya untuk ibadah ya menjadi pemimpin. Makanya kita punya anak laki-laki Bu, kita ajarin ya Bu ya, karena anak-anak kita akan menjadi seorang pemimpin, sholatnya, wudhunya ya, insya Allah anak-anak kita dan juga keturunan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang dapat saya sampaikan. Tentunya dapat kekurangan saya mohon kepada maaf yang seluas-luasnya. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Apabila ada yang benar itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila ada yang kesalahan itu adalah kekurangan dari diri saya sendiri. Semoga Allah mengampuninya dan Bapak Ibu semua memaafkannya. Marilah kita bacakan suratul Fatihah khususnya untuk calon mempelai, yaitu Ananda Dr. Andi Putra Permana bin Bapak Wadi Suhadi, yang insya Allah akan mempersunting Ananda Dr. Atika Rinda Saleh. Semoga pernikahannya jadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah. Acaranya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang halal yang banyak serta barokah. Semoga dengan pernikahannya menambahkan takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan baktinya kepada kedua orang tua dan mertuanya. Semoga diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin solihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya untuk Sohibul Bait, yaitu keluarga Bapak Wadi Suhadi dan Ibu Nur Komariah. Semoga keluarga Bapak Wadi Suhadi dan Ibu Komariah dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan rezeki yang halal yang banyak serta barokah, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya untuk kita yang hadir. Semoga kita semua ditetapkan iman Islam kita, dipanjangkan usia kita dalam takwa kepada Allah, disehatkan badan kita,
Ditenteramkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak keturunan kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan semoga orang tua kita, mertua kita, para guru kita, suami kita, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita, Waiting for yang masih connection. hidup maupun yang sudah Bluetooth wafat, connected. senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua semoga dihembuskan nafas kita yang terakhir dalam keadaan husnul khatimah ala halihimiyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا يا كريم ارحمنا، واعف عنا يا كريم ارحمنا، واعف عنا يا كريم ارحمنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن صحب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقبلنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ألف بين Dr. Randi Putra Permana bin Bapak Wali Suhadi wa Dr. Atika Rinda Saleh binti Bapak Dr. John Henry kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mujibu ya Mu'in ya Rahimu ya Wadud ikfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaytah wala maridan illa shafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wala qurbatan illa nafastaha ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد أنصح لي أبي وغابت بحسنها
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekalian yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan dengan doa dari ibu sekalian mengijabahkan doanya kita hadirkan untuk kedua calon pengantin, dan mudah-mudahan ibu sekalian pulang dari sini diberikan keselamatannya sampai di rumahnya masing-masing dan diberikan kesehatan walafiat. Berikan doa untuk kami, untuk calon pengantin. Mudah-mudahan Mas Randi dimudahkan dalam acara ijab kabulnya, Allah lancarkan dan Allah berikan menjadi pasangan yang indah dan abadi, pasangan yang saling menyayangi, saling mendoakan, dan mudah-mudahan Allah antarkan rumah tangganya baik di jannatin. Amin. Mawaddah warahmah, dan diberikan keturunan putra putri yang soleh dan saleh. Amin. Dan akhir kata saya yang salawat dari Islam yang mengisi acara ini, bila ada kekurangan dan kesalahan dalam tugas kami, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari Bu, kita tutup dengan doa kifaratul majlis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من
بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد،